Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pak Purbaya membongkar soal Undang-Undang Cipta Kerja, ya, warisan Jokowi ini. Dan nampaknya kalau kita diterapkan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, justru negara ini boncos 25 triliun. Wih. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini ya pro terhadap rakyat? Apakah pro terhadap pengusaha? Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi balik ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batubara aja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar. Satu persatu Undang-Undang Cipta Kerja ini, begitu kan, warisan Jokowi ini bikin negara buntung, bayangkan ya. 25 triliun per tahun. Wah. Nampaknya ini sudah mulai kelihatan begitu kan ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi begitu kan ya. Ketika Pak Purbaya mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bikin kantong negara boncos begitu, ini tidak lepas dari apa yang kemudian dilakukan oleh Luhut. Ngeri bos ya. Kalau sudah boncos seperti ini begitu kan, menandakan bahwa negara kita ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kalau rugi 25 triliun per tahun, maka ini menandakan ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Siapa yang punya kepentingan di dalamnya? Ya, kita lihat saja begitu. Siapa saja mereka? Ya, orang-orang akan tetap membicarakan begitu kan ya. Kalau kita ingat dulu, Luhut mengatakan begini, sayalah yang mencetuskan ya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu sampai demo besar-besaran menolak soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi nggak tahu sekarang, karena sudah didemo, akhirnya masyarakat publik mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta ini merugikan ya para buruh ya, para pekerja dan sebagainya begitu kan. Dan pada akhirnya didemo habis-habisan di situ, dianggap tidak pro rakyat. Dan disitulah ya kritikan-kritikan dari masyarakat nampaknya tidak didengarkan oleh seorang Jokowi. Halo semuanya, apa kabar? Semangat semuanya. Gue kesini cuma mau nyampein turut berduka cita atas matinya nalar dan kemanusiaan. Yang di dalam sana bukan manusia tapi tikus-tikus yang melindungi oligarki dan para orang-orang korup. Makan tai lah semuanya. Makan tai. Turut berduka cita. Dan baru meliput, yang megang bendera boleh ke depan.
Yang megang bendera dari perwakilan dari pimpinan kampus. Yang megang bendera. 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 Sebentar, rekan-rekan. Sebentar. Tahan dulu kawan-kawan. Udah mati. Oke. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya soal Undang-Undang Cipta Kerja ya nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Cipta Ker begitu kan, yang merupakan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, ternyata merugikan negara. Nah, merugikan negara itu karena ya belai tersebut membuat penerimaan negara dari sektor batubara malah susut besar. Ini ada apa? Jangan-jangan Cipta Kerja ini dibentuk pro terhadap orang-orang pengusaha batubara atau bagaimana? Ini apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini. Negara rugi 25 triliun ya per tahun. Bayangkan begitu kan? Ya. Terkait dengan status perubahan ya batubara dari non barang kena pajak non BKP kabarnya begitu kan. Ini menjadi barang ya kena pajak BKP yang tesmatnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Pak Purbaya ini mendalami begitu bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata begitu kan. Ternyata di dalam pengusaha-pengusaha yang kemudian dianggap melakukan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru seolah-olah begitu kan ya, subsidinya seolah-olah hanya kepada para pengusaha batubara. Ya, apakah benar seperti itu? Artinya apa? Meringankan soal yang namanya pajak, yang namanya membayar restitusi pajak dan sebagainya. Dan pada akhirnya dan disitulah ya dianggap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya pro terhadap orang-orang pengusaha itu begitu. Ini ngeri bos. Nampaknya ada penyelundupan ini khusus pro terhadap rakyat, tapi tidak sebegitu signifikan ya. Bayangkan 25 triliun per tahun. Ini kerugian yang sangat fantastis begitu kan. Nah, seperti apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Purbaya begitu kan ya, perubahan status batubara itu berdampak kepada keuangan negara. Karena apa? Karena pemerintah harus membayar restitusi pajak kepada pengusaha batubara sebesar 25 triliun. Nah, Menko Purbaya ini sempat bingung dengan temuan ini. Seharusnya negara ini mendapatkan pemasukan dari industri batubara ya, bukan malah buntung karena menanggung ya restitusi pajak kepada pengusaha. Artinya apa? Artinya bukan pengusaha lagi yang bayar pajaknya, tapi restitusi pajaknya justru dari pemerintah. Ini kan ngeri. Ini ngeri sedap ya, ngeri sedap. Persoalannya kan hanya sederhana begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau ini ada subsidi misalnya, pemerintah masih bayar restitusi pajak, ya ngapain untuk diteruskan? Batalkan aja begitu. Jadi ini bikin padahal ini sudah didemo habis-habisan begitu kan. Siapa yang kemudian diduga berkhianat kepada rakyat kalau toh pada hakikatnya seperti itu? Bayangkan, mulai dari orang-orang asing dikasih jaminan, dikasih hak istimewa begitu kan? Undang-Undang Cipta Kerja diberikan istimewa kepada siapa mereka? Kepada para pengusaha-pengusaha itu. Lantas bagaimana dengan para buruh, ya para pekerja di situ begitu kan? Apakah harus berlindung di ketiak embel-embel subsidi Cipta Kerja? Ini kan ngeri bos. Ini apa yang disampaikan Pak Purbaya itu ya di situ begitu kan. Sudah mulai terbongkar satu persatu kebobrokan yang ditemukan sebelumnya begitu kan. Nih, selain berkhianat kepada rakyat, dia adalah penjilat. Bayangkan banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini ya harus dibatalkan lah begitu kan. Kalau tidak menguntungkan kepada rakyat, tidak menguntungkan kepada pemerintah. Dan pada akhirnya rakyat kembali lagi dicekal sana sini begitu kan ya.
Saya nggak tahu lagi begitu kebijakan-kebijakan seperti ini apakah hanya kepentingan-kepentingan dia saja atau bagaimana begitu. Jokowi harus bertanggung jawab ini, ya. nanti beralibi tidak pernah mengesahkan undang-undang cipta kerja. ini apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini belak-belakan begitu kan ya, bahwa undang-undang cipta kerja ini bikin kantong negara ini boncos. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu kan. Ini menandakan bahwa negara tidak baik-baik aja. Coba Pak telusuri lagi Pak, ya, soal undang-undang cipta kerja, soal Omnibus Law dan sebagainya. Coba Pak, ya begitu kan ya. Apakah nanti merugikan negara atau bagaimana begitu? ini nampaknya ngeri-ngeri sedap bos. Ya persoalan-persoalan seperti ini ya negara lain yang harus tanggung jawab begitu kan. Padahal kita lihat Presiden Prabowo Subianto sudah mengefisiensi sana sini, anggaran sana sini, tapi pada hakikatnya ternyata coba telusuri lagi undang-undang cipta kerja ya. Apakah merugikan negara 25 triliun per tahun? Apakah lebih? Itu satu undang-undang. Bagaimana dengan yang lain begitu kan? Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Yang menjadi keuntungan di situ adalah para pengusaha begitu. Nah, Menteri Keuangan Pak Purbaya Sudi Sedewa ini mengungkapkan bahwa ya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menekan penerimaan negara dari sektor batubara. Menurut Pak Purbaya, perubahan status batubara menjadi barang, yaitu kena pajak BKP, menyebabkan pemerintah harus membayar restitusi pajak dalam sejumlah sangatlah besar setiap tahun. Nah, kalau setiap tahunnya seperti itu, apa yang kita lakukan, Pak? Ya, jangan omon-omon. Bayangkan 25 triliun per tahun itu menandakan sangat besar. Ini harus benar-benar ditelusuri betul begitu kan ya, ditelusuri betul begitu. Nah, seperti apa yang disampaikan Luhut bahwa mencetuskan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dulu begitu kan ya, dulu sebagai mantan mengaku bahwa salah satu pencetus lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah dirinya. Nah, belain yang diyakini pemerintah dapat menyederhanakan aturan yang tumpang tindih itu sengaja dibuat agar regulasi ya lebih kepada efisiensi. Ya, ini menurut pandangan Luhut begitu kan. Bayangkan kenapa kok lebih efisiensi, tapi kenapa negara ini boncos begitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah masih membayar restitusi pajak setiap tahunnya sebesar 25 triliun. Artinya ini menunjukkan bahwa apakah undang-undang ini ada penyelundupan sehingga satu menguntungkan pihak pihak pengusaha, satu begitu kan ya, bisa saja tidak pro terhadap rakyat, terhadap pemerintah dan sebagainya. Ada apa di balik ini? Coba dikaji lagi begitu kan ya. Jadi dia mengatakan ya menjadi posisi Menko ya Polhukam pada Luhut ya diketahui menjabat posisi Menko Polhukam pada medio Agustus 2015 hingga Juli 2016 setelah sebelumnya menggantikan posisi Tejo Edi Widodo. Nah, dalam hal inilah yang kemudian mengatakan bahwa dampaknya ia mengatakan praktek korupsi menjadi lebih tinggi. Selain itu, efisiensi juga terjadi di mana-mana lantaran aturan yang acak-acakan. Nah, waktu itu ya saya kumpulkan Pak Mahfud kabarnya begitu kan ya, Pak Jimli, Pak Asidiki, Pak Seno begitu kan. Terus kemudian Pak Sofyan Jalil ya di kantor saya ada Pak Lobok dia. Kita mendiskusikan gimana caranya karena kalau satu persatu undang-undang direvisi itu tidak tahu sampai kapan selesainya. Saat itulah menambahkan Sofyan yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat menjelaskan bahwa gagasan Omnibus Law untuk menyederhanakan aturan. Itu salah satu tujuan mereka begitu. Tapi menurut ekonom ya seorang Pak Purbaya mengatakan ini kok boncos, ada apa? Inilah warisan-warisan Jokowi. Inilah warisan-warisan Jokowi begitu. Ada apa? Ini kan yang mesti dilihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau ini pro terhadap rakyat, orang-orang kan akan untung sebenarnya begitu kan ya, untung sebenarnya.
Makanya Pak Purbaya inilah yang bikin boncos ini begitu. Nah, saat rapat di DPR kemarin mengatakan bahwa kalau toh pada hakikatnya seperti ini, lantas bagaimana begitu? Nampaknya ada hak istimewa bagi orang-orang yang kemudian seperti pengusaha dan sebagainya begitu kan. Nih, coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Hai Kak, ya begitu kan ya. Berdasarkan ketentuan pasal 12 PP 35 2021 peraturan ya turunan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk pekerja dengan status kontrak tidak dapat dikenakan ya masa probation atau ya jadi kalau memang ada masa probation ya setelah harus diangkat menjadi pegawai tetap ini PKWT tidak dapat masyarakatnya ya adanya masa percobaan kerja. Ini coba kita lihat saja komentar netizen. Saya hanya mencetuskan Omnibus Law Cipta Kerja, kata Luhut ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen, coba kita baca ya. Coba kita baca. Ini waktu demo dulu begitu kan soal Undang-Undang Cipta Kerja begitu kan. Oleh aktor Jeffrey Nicole ya, ikut berorasi untuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi apalah daya, tetap ya Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap gas di situ begitu. Coba kita lihat saja, inilah undang-undang aspek dan undang-undang Cipta Kerja. Ya, sampai-sampai ya demo seperti ini loh. Semarang ini chaos, mana Gubernur Ganjar? Waktu itu masih Ganjar begitu kan. Ya, menolak soal undang-undang Cipta Kerja. Ya, bayangkan. Kita lihat saja. Coba kita baca yang ini dulu. Nah, yang ini dulu. Coba kita baca komentar netizen. Nih, seharusnya permainan subsidi batubara dan biodiesel ya harus dihilangkan. Apakah dada mereka tidak mempunyai hati putih? makanya dengan adanya seperti ini sudah terungkap satu persatu sebenarnya. Ya, kebobrokan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, ya tentu tidak lepas dari warisan-warisan Jokowi dong, begitu kan. Kalau boncos kan pada hakikatnya kalau negara ini boncos kan ada yang salah dalam undang-undang itu begitu. Coba rombak lagi undang-undang seperti itu begitu kan. Baik nanti ya uji coba lagi begitu ya. Uji coba lagi apakah layak undang-undang ini diteruskan atau tidak. Ini harus dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Kalau nggak tahu ya Presiden Prabowo Subianto, maka kemudian ini tetap lanjut begitu. Pak Purbaya harus memberikan leluasa begitu kan ya kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan negara begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.